Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat ya. Kita masih meneruskan pembelajaran kita ya. Di masa pandemi ini kita harus tetap sehat. Kita menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup ya. Makan makanan bergizi, jangan lupa kalau bepergian pakai masker ya. Teman-teman, hari ini pembelajaran kita masih meneruskan tema pembelajaran kesempatan yang lalu ya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Nah, ini nanti yang akan kita bicarakan. Pembelajaran kita hari ini adalah nilai-nilai kehidupan manusia yang perlu diperjuangkan itu ada keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, serta keutuhan lingkungan hidup ya, atau keutuhan ciptaan. Nah, nanti kita akan bahas ini ya. Teman-teman, nilai-nilai hidup Kristiani itu yang seperti sudah kita awali dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah keadilan. Ya, ini akan kita bahas ya. Kemudian kejujuran, ya. Terus kemudian kebenaran. Terus kemudian kedamaian dan yang terakhir adalah keutuhan lingkungan hidup. Nah, dari kelima nilai ini ya, nanti kita akan mencoba membahas satu persatu ya. Mulai dari keadilan ya. Keadilan itu ya, adil berarti apa? Adil berarti tidak berat sebelah ya, berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Nah, sementara ya, keadilan juga bisa dimengerti sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya ya, baik itu hak asasi maupun hak sipil. Nah, ini nanti akan kita lihat secara detail ya dalam penjelasan-penjelasan berikutnya ya. Ini definisi awal ya. Kemudian yang kedua itu kejujuran ya. Jujur berarti tulus, tidak curang terhadap diri sendiri atau tidak curang terhadap orang lain ya. Jadi kejujuran merupakan juga keselarasan ya antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata ya. Kejujuran sekali lagi ya, bukan hanya berarti sekedar tulus hati ya, tidak curang, tetapi lebih kepada keselarasan ya antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara yang diucapkan dengan perbuatan nyata ya. Jadi ini juga bisa dimengerti sebagai kejujuran. Nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran. Apa sih itu kebenaran ya? Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya atau kenyataan ya, tidak ditutup-tutupi ya. Itu. Kemudian kedamaian. Kedamaian itu apa sih? Kedamaian itu adalah keadaan tidak ada perang ya, tidak ada kerusuhan atau keadaan yang aman. Nah, itulah kedamaian. Nah, yang terakhir soal keutuhan lingkungan hidup. Apa sih itu? Ya, sejak awal mula Allah menciptakan manusia yang harmoni dengan lingkungan alam. Ya, di dalam alam terdapat rantai kerjasama ya antara semua ciptaan untuk saling menunjang dan menghidupi satu dengan yang lain. Nah, teman-teman, kita akan lihat ya secara mendalam satu persatu ya. Mulai dari yang pertama tadi ya, soal keadilan. Ya, ada 3 jenis keadilan ya, yang akan kita bicarakan ya, yaitu komutatif, distributif, dan keadilan legal. Apa sih ini? Yang pertama, keadilan komutatif itu apa sih ya? Keadilan komutatif ya menuntut kesamaan dalam pertukaran ya, misalnya mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas ya, tidak ada yang rugi ya. Jadi itu lebih kepada soal pertukaran ya. Kemudian yang kedua itu keadilan distributif. Itu apa sih ya? Menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan ya. Misalnya kekayaan alam dinikmati secara adil ya, dan pengorbanan untuk membangun ya, pembangunan ya menjadi tanggung jawab bersama-sama ya, menjadi tanggung bersama-sama ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal keadilan legal ya.
keadilan legal ini menuntut kesamaan hak dan kewajiban ya terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini lebih pendekatan ke undang-undang ya. Jadi ini ketiga jenis keadilan ya. Dan ketidakadilan yang tampak ya nyata dalam bentuk-bentuk ya, misalnya ya kalau kita lihat dalam kehidupan kita ya sehari-hari ya, tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang ya, pencurian, perampokan dan korupsi. Ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan ya. Di samping juga nanti kita bisa lihat dari aspek yang lain ya. Jadi tindak-tindak perampasan ya, penggusuran hak milik ya, entah itu nanti properti ya atau hak yang lain ya. Pencurian ya jelas ya, karena apa? Karena itu mengambil hak milik orang lain ya. Apalagi perampokan ya, mengambil secara paksa ya. Dan juga korupsi ya, yang mungkin kejahatan yang tidak dibentuk ketidakadilan yang mungkin dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tindak pemerasan dan rekayasa. Ini juga merupakan bentuk ketidakadilan ya, bahwa rekayasa peristiwa begitu ya, seolah-olah terjadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah tindakan atau keengganan membayar utang ya, termasuk kredit macet ya, yang menuntut yang berbuntut merugikan rakyat kecil dan sebagainya ya. Jadi ini merupakan praktek-praktek yang ketidakadilan yang terjadi ya. Kita banyak sekali sih melihat bentuk-bentuknya di tengah-tengah masyarakat ya. Akar permasalahan ketidakadilan itu apa sih ya? Yang pertama adalah kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat kita ya. Lebih banyak disebabkan oleh sistem dan struktur sosial politik ya, ekonomi dan budaya yang tidak adil ya. Ini lebih kepada menekankan kepada struktur politik, ekonomi dan budaya yang tidak adil ya. Maka terjadilah kemiskinan dan kesengsaraan ya. Maka dari kemiskinan dan kesengsaraan ini kemudian ya terjadilah praktek-praktek tadi ya, pencurian ya, perampokan ya, kemudian mungkin ya korupsi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah akar masalahnya itu ada pada sikap diskriminatif ya, dan tidak tidak berperi kemanusiaan ya terhadap kaum perempuan, kaum pendatang atau imigran, atau misalkan yang minoritas ya. Sikap-sikap ini juga yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Teman-teman ya, kalau kita belajar dari kitab suci ya tentang keadilan ini ya, nanti kita bisa dilihat dari kitab Amos ya. Keserakahan rupanya senantiasa terjadi sepanjang hidup manusia ya. Dalam kitab Amos diceritakan tentang orang-orang yang serakah ya, yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain ya. Keserakahan ini juga terjadi ya di masyarakat sekarang ya, bukan hanya di saat di zaman Amos ya. Situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos ya, Amos tampil ya, yang ditampilkan Amos adalah kekayaan dikuasai oleh sekelompok orang kecil saja ya, yang merusak hidup mereka sendiri ya. Orang-orang berkuasa dan kaya ya, menipu ya, memeras orang-orang kecil ya. Ini yang terjadi ya dalam di masa Nabi Amos ya. Ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus ya. Terjadi penindasan ya, terdapat orang-orang yang tidak berdaya ya. Bahkan pelakunya termasuk kaum agamawan Yahudi ya, yang seharusnya membela, menegakkan keadilan sosial. Karena itu Yesus mengecam keras ya para agamawan yang suka bersikap picik ya dan munafik. Ya, ini nanti kita bisa baca juga dalam Injil Lukas. Jadi memang dalam sejarah hidup manusia ya, ketidakadilan itu terjadi ya. Dalam perjanjian lama adalah dikisahkan dalam kitab Amos ya. Kemudian dalam zaman Yesus ya, bahkan malah terjadi ya, dilawan oleh kaum agamawan Yahudi. Nah, ini yang mungkin menjadi hal yang dikecam oleh Yesus juga. Ya, jelas ya, teman-teman ya, soal keadilan ini ya, bahwa kita sebagai umat Kristiani jelas ya dituntut untuk memperjuangkan ini ya, sebagai apa? Sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai ya Kristiani kita. Nilai-nilai yang diajarkan Kristus kepada kita. Teman-teman,
Yang kedua, kita akan bicara soal kejujuran. Kejujuran itu apa sih? Ya, jadi memang kalau kita lihat ya praktek-praktek ketidakjujuran ini, misalnya ya banyak lembaga pendidikan yang merekayasa proses ujian ya, hanya untuk meluluskan peserta didik ya tanpa melihat proses tentunya ya, yang penting lulus ya. Di bidang moral ya, politik, ekonomi ya, Indonesia termasuk negara peringkat atas ya dalam masalah korupsi ya. Korupsi adalah perilaku tidak jujur ya dari seseorang karena apa? Mencuri uang negara, uang rakyat ya untuk kepentingan pribadi ya. Tadi juga sudah kita lihat ini termasuk juga korupsi ya, di samping kejujuran juga aspek keadilan ya. Karena memang kalau misalkan kita mengambil yang bukan hak kita, jelas ya. Karena keadilan itu apa? Memberikan sesuai dengan haknya. Kalau kita bukan hak kita ya jangan diambil. Ya teman-teman ya, itu praktek ketidakjujuran sebetulnya ya yang terjadi ya. Jadi nanti ini kejujuran juga pasti ada kaitan dengan kebohongan ya kan. Nah kalau kebohongan ya itu biasanya ya itu dapat tampil ya dalam bentuk-bentuk ya, misalkan yang pertama itu berdusta atau bersaksi dusta ya. Ini juga ada dalam 10 perintah Allah ya, jangan bersaksi dusta. Nah, dan berdusta ini berarti apa? Tidak menceritakan yang sebenarnya ya, merekayasa. Tadi juga sudah dikatakan tadi. Jadi rekayasa atau manipulasi ya, terus fitnah dan umpatan ya. Seringkali memang ini terjadi ya, apalagi di di ranah politik misalnya sampai sekarang ini ya, banyak yang berlawanan pandangan politik kemudian kemudian merekayasa kejadian ya, memanipulasi data ya, memfitnah ya, memberitakan sesuatu yang tidak benar ya. Inilah kebohongan ya, yang jelas ini ya bertentangan dengan kejujuran yang hendak kita perjuangkan ya. Jadi alasan orang berbohong tentunya banyak ya. Yang pertama ya, berbohong hanya untuk sekedar main-main saja gitu ya. Nah kedua, orang berbohong itu untuk memperoleh keuntungan tertentu ya. Misalnya ya dalam dunia politik saja yang sangat sederhana ya. Atau kita ya berbohong kepada orang tua kita misalnya. Ini mama kuotanya habis ya, aku harus beli lagi. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini ya. Ketika kita belajar online ya, sangat bisa dimengerti alasan itu, tapi jangan kita malah membuat itu sebagai peluang untuk berbohong ya. Kita tidak menggunakan paket data kita untuk pembelajaran ya, malah untuk misalkan bermain TikTok atau Instagram ya, yang memang itu tidak berhubungan dengan pelajaran kita ya. Kita juga harus memiliki semacam kepekaan ya. Karena apa? Karena itu tetap akan membuat orang tua kita aduh kok bentar-bentar kok harus kuota sih gitu ya. Nah, jadi kita juga harus perjuangkan kejujuran ini ya. Yang ketiga, alasan orang berbohong itu ya karena berada dalam situasi tekanan misalnya ya, misalkan harus ya ada kasus-kasus tertentu ya orang harus berbohong ya. Karena apa? Karena ditekan ya. Kamu pelakunya ya, enggak, terus tapi ditekan ya, disiksa, akhirnya ia mengatakan oke, aku pelakunya. Padahal Padahal itu mengatakan kebohongan ya, jelas ya. Kemudian akibat kebohongan jelas ya, bagi diri sendiri ya akan kehilangan kepercayaan ya. Misalkan kita sudah berbohong pada orang tua kita sekali, 2 kali, maka orang tua kita akan sulit untuk percaya kepada kita ya. Jadi kepercayaannya akan hilang. Kemudian yang kedua ya, bagi orang yang dibohongi jelas ya akan terjerumus pada tindakan yang fatal bagi dirinya dan orang lain ya, merusak komunikasi dan relasi. Ini jelas penting ya. Misalkan kita berbohong dengan orang tua kita, jelas ya orang tua kita harus susah payah ya mencari tadi yang ceritakan soal kuota tadi ya, kuota internet ya. Kita harus bercucuran keringat ya demi memenuhi kuota, tetapi kita gunakan tidak untuk belajar misalnya ya. Dan nanti komunikasi kita dengan orang tua kita akan terganggu ya kan. Jadi kenapa? Karena memang apa yang kita lakukan ya membohongi, menyakiti orang tua kita ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita bercermin dari kitab suci ya, Yesus berkata ya, jika berkata iya, hendaknya iya, jika berkata tidak, hendaknya tidak
apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat, ya. Ini dalam Injil Matius, ya. Sementara di Injil lain, ya, di tempat lain Yesus mengatakan menuntut supaya kita bersikap jujur, ya, terhadap orang yang munafik seperti kaum Farisi, ya. Yesus bersikap sangat tegas, ya. Jadi inilah tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh yang ditekankan oleh Yesus bagi kita pengikut-pengikutnya. Untuk apa? Untuk mempraktekkan sikap kejujuran ini, ya, terutama melihat diri kita, ya. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, sikap jujur sangat penting, ya. Karena apa? Karena kita belajar dari jauh, ya, dari guru, ya. Sehingga apa? Sehingga kontrol terhadap diri kita itu sangat sulit, ya, kecuali kita dapat mengontrol diri kita, ya. Teman-teman bisa, ya, untuk memperjuangkan kejujuran ini, ya. Jadi waktunya belajar, silahkan belajar, ya. Kita harus semangat, oke? Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran, ya. Orang jujur, ya, berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran, ya. Apa kebenaran tadi? Ya, tidak menutup-nutupi kejadian yang ada, ya. Peristiwa nyata yang terjadi, ya. Kalau kita mengatakan aku belajar, ya itu karena kita sedang belajar, ya. Jadi bicara jujur berarti berdasarkan atas kebenaran, ya, jelas, ya. Kebenaran berarti sesuatu keadaan atau kondisi sesuai dengan hal yang sesungguhnya, ya, tidak ditutupi, ya. Itulah kebenaran, dan itu juga yang harus kita perjuangkan sebetulnya dalam karya tindakan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan, ya, kita sudah kita mengatakan belajar tapi kita hanya tidur misalnya, ya, atau mengatakan kepada guru aku sudah mengerjakan tapi belum mengerjakan, berkata kepada guru tidak ada jaringan, ya, tidak ada kuota internet, tetapi kita menggunakan internet untuk kepentingan yang lain, ya. Di dalam kitab suci, kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong sebenarnya, melainkan juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah, ya. Allah adalah sumber kebenaran karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya kepada manusia. Maka Allah berfirman, jangan bersaksi dusta, ya. Ini penting. Karena apa? Karena mengatakan hal yang sesungguhnya terjadi. Orang-orang Kristen tentu saja kita dinasihati untuk selalu bersikap jujur di tengah semua ketidakjujuran, ya, dan ketidakbenaran. Kita harus tetap bersikap benar, jujur, dan adil, ya. Bisa teman-teman, ya. Ini harus kita perjuangkan, ya, karena ini nilai-nilai dasar Kristiani kita. Terus kemudian soal kedamaian. Perdamaian adalah sebuah keadilan, ya. Ini ada dalam kitab Nabi Yesaya, yang dipahami dalam arti luas sebagai sikap hormat terhadap keseimbangan setiap pribadi manusia. Jadi keseimbangan inilah yang ditekankan, ya, dalam kitab Yesaya, ya. Perdamaian adalah juga buah cinta kasih, ya. Karena cinta inilah kita bisa menciptakan perdamaian. Damai berarti situasi selamat, sejahtera dalam diri manusia. Ini situasi hidup kita, ya, situasi hidup yang sejahtera, ya, yang diciptakan untuk diri kita. Perdamaian tidak dapat tercapai di dunia ini apabila manusia dengan rakus mengutamakan kepentingan pribadinya, ya. Kalau orang sudah mulai individual mementingkan kepentingan pribadi, maka jelas, ya, akan terjadi praktek-praktek kehidupan yang akan mencederai nanti ada kejujuran, ya, keadilan, dan bahkan nanti menciptakan konflik sehingga tidak terjadi situasi kedamaian ini, ya. Setiap orang, ya, sadar atau tidak sadar mempunyai 4 relasi dasar, ya. Keempat relasi dasar itu ialah relasi dengan Tuhan, ya, atas dunia atau atas dunia atas, ya, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan dirinya sendiri. Nah, keempat dasar inilah yang akan menjadi pokok, ya, praktek dalam kehidupan kita dalam menciptakan kedamaian ini. Relasi kita dengan Tuhan atau dunia atas, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam semesta, dan relasi kita dengan diri sendiri, ya. Ini sangat penting untuk kita pahami. Harmoni di antara keempat relasi ini, ya, sangat menentukan situasi hidup manusia, ya. Damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, ya. Ini juga termasuk dalam, ya, diajarkan soal gereja, ya.
Teman-teman bisa ya menciptakan situasi ini ya, kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam, dan berdamai dengan Tuhan. Ya, jelas ini akan berkaitan dengan 4 aspek ini. Teman-teman, yang terakhir ya, kita bicara soal keutuhan lingkungan hidup. Ya, jadi berkaitan dengan tanah. Ya, karena apa? Karena kita berdiri di atas tanah, di atas bumi. Ya. Jadi manfaat tanah adalah sumber kehidupan, ya, tempat tinggal, dan tanah adalah simbol persatuan. Ya, ketika sebuah keluarga yang misalkan mewariskan sesuatu, ya, rumah menjadi tempat untuk bersatu, simbol kesatuan, ya, orang tua kita, ya, tempat tinggal mereka, ya. Jadi kita harus menjaga tanah kita. Terus kemudian hutan, ya, hutan juga menjadi topangan keseimbangan alam, ya, bahwa hutan membantu manusia untuk bernafas, jelas ya, memproduksi oksigen, ya. Hutan mengatur suhu udara, jelas ya. Hutan mendatangkan hujan, hutan menjadi tempat tinggal marga satwa, hutan menyimpan air, dan hutan melindungi tanah. Nah, ini yang menjadi juga pokok perhatian kita, ya. Jangan sampai kita sebagai pelaku-pelaku yang merusak hutan, ya. Kita lihat di berita di televisi, ya, kebakaran hutan sengaja dibakar, ya, hanya untuk kepentingan, ya, individu, perusahaan, sehingga apa? Sehingga merugikan, menghancurkan tatanan keutuhan lingkungan hidup, ya. Maka kita, ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita kan jauh dari hutan, ya, dengan menanam pohon di rumah kita, menanam bunga-bunga, ya, yang hijau, itu termasuk loh, ya, dalam merawat bumi juga. Karena apa? Karena itu juga bisa menghasilkan oksigen, ya, penghijauan, ya. Kemudian segala sesuatu berasal dari Allah, ya, langsung atau tidak langsung, jelas ya, semua pasti berasal dari Allah, ya. Sejalan dengan teori evolusi sebetulnya, ya, kita harus mengatakan bahwa betapa ajaibnya unsur alam yang amat sederhana, entah apapun itu namanya, ya, sangat kecil, ya, udara yang tak kelihatan sekalipun, ya, begitu ajaib, ya. Kalau unsur kimianya, kalau udara itu apa namanya? Oksigen misalkan, ada O2. Kalau air H apa? Nah, itu unsur-unsur itu yang tidak kelihatan itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Ya, H2O, ya, itu air. Unsur itu kecil lagi, masih ada juga lain apa namanya? Elemen-elemen lain di bumi ini yang bisa dibagi dalam unsur-unsur yang lain, ya. Jadi itu sangat berguna, ya, bagi kehidupan kita. Sungguh sangat ajaib. Allah telah menuntunnya untuk berkembang sampai terciptanya alam dan lingkungan hidup yang sedemikian indahnya, harmonis, dan ajaib, ya. Jadi ini alam, ya, Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan untuk kita, ya, supaya kita menjadi harmonis, ya, dengan sangat ajaibnya, dengan sangat indahnya, ya. Ini harus tetap kita pelihara, ya, baik dari hal yang paling kecil sampai yang kasat mata, ya, soal pemanfaatan hutan, ya, soal tanah tempat kita hidup, ya. Semua yang diciptakan atau ciptaan Allah secara aktual adalah baik, seperti yang telah kita renungkan sampai saat ini. Jelas ya, semua yang diciptakan Tuhan begitu baik, ya, sungguh baik, ya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Teman-teman, jadi dari kelima itulah yang harus kita perjuangkan, nilai-nilai itulah yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bisa ya? Untuk mendalami pembelajaran kita, ya, saya minta kalian untuk mengerjakan di buku, ya. Ada 10 pertanyaan kira-kira yang harus kalian kerjakan, ya. Pertanyaan tidak susah, ya. Paling tidak bisa membantu kita untuk memperdalam pembelajaran kita, ya. Yang pertama, jelaskan apa makna keadilan. Itu sudah tadi, ya. Terus yang kedua, jelaskan 3 jenis keadilan, ya. Tadi ada 3, ya. Terus yang ketiga, jelaskan apa arti kejujuran atau apa itu kejujuran. Yang keempat, jelaskan akibat kebohongan, ya. Tadi sudah ada, ya, akibat kebohongan itu apa? Bagi diri, bagi orang lain, ya. Kemudian jelaskan bagaimana upaya menghayati kejujuran dalam hidup sehari-hari.
Ya, ini lebih kepada praktek ya, bagaimana caranya. Teman-teman yang paling tahu, tadi sudah saya contohkan bagaimana sih praktek ketidakjujuran itu, maka kita harus bisa menghayati praktek kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian jelaskan apa makna kebenaran ya, sudah saya jelaskan juga ya tentang kebenaran tadi. Kemudian yang ketujuh, jelaskan apa makna kebenaran menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja ya. Itu juga sudah saya jelaskan soal ini ya. Kemudian yang ke-8, jelaskan apa makna perdamaian ya. Ini juga sudah, silakan nanti dilihat catatannya ya. Kemudian yang ke-9, jelaskan mengapa terjadi pertikaian ya dan perang. Kira-kira kenapa tadi? Ya, karena praktik-praktik apa yang terjadi dalam masyarakat ya, atau yang kita dengar soal peperangan. Ini pasti ada kesalahan, ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani tadi ya. Kemudian yang ke-10, jelaskan bagaimana upayamu menghayati makna keutuhan ciptaan dalam hidupmu. Nah, ini lebih kepada praktek yang harus kalian kerjakan. Oke, silahkan jawab 10 pertanyaan ini ya. Take your time, jangan terburu-buru ya. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Nanti kalau soal praktek hanya kalian yang bisa mengisinya, karena berkaitan dengan karakter kita, berkaitan dengan di sekeliling kita ya, upaya-upaya untuk menciptakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, pembelajaran kita cukup hari ini ya. Jadi saya minta kalian untuk tekun, untuk semangat ya, meskipun kita di rumah, kita harus tekun dan semangat dalam pembelajaran kita. Oke. Yang belum subscribe ya, supaya kita tidak tertinggal di pembelajaran berikutnya. Kalau kalian mau melihat video-video sebelumnya juga silahkan ya, kalian lihat di video, di tema-tema sebelumnya ya. Sekali lagi terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati dan God bless you.